Bab 1326 Akhir Dewa Kematian. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Ketika permata kebiruan di atas tongkat Abi berhenti memancarkan cahaya terang beberapa detik yang lalu, benda itu mulai retak seolah-olah pecah. Namun sebelum benda itu meledak menjadi potongan-potongan yang tak terbatas, kotak yang berisi sisa pecahan jiwa Dewa Kematian runtuh dengan sendirinya, dengan berakhirnya makhluk ini. Seluruh pecahan jiwa Dewa Kematian di dalam benda itu dikonsumsi oleh cahaya terang dari permata itu, menguap seperti air dalam wajan penggorengan panas. Ketika ini terjadi, tato kecil di dahi Minos, yang berupa trisula yang tidak lengkap yang dikelilingi oleh lingkaran perak, juga menghilang, membiarkan kabut gelap keluar darinya. Bersamaan dengan itu, tato berbentuk lingkaran di dahi Minos berubah menjadi seberkas energi yang mengikuti kembali jalur cincin kerajaan spasial. Sepertinya tongkat itu cukup kuat. Minos bergumam ketika dia melihat ujung bagian Dewa Kematian itu, meratapi bahwa senjata Abi mungkin menjadi rusak karenanya. Permata di atas tongkat itu tidak meledak, tetapi beberapa garis retakan dapat terlihat di dalamnya. Mengingat cahaya biru permata itu telah memudar dengan hilangnya pecahan jiwa Dewi Kehidupan, senjata semacam itu telah melemah secara signifikan. Abi kemudian jatuh ke tanah saat senjata itu jatuh dari tangannya, dengan kelelahan yang amat sangat mengingat apa yang baru saja terjadi. Dewi Kehidupan telah memberikan senjata ini kepada Abi, sesuatu yang bahkan seseorang dengan level gadis berambut biru ini dapat memegang senjata kelas 4 ini karena pecahan jiwa di dalamnya. Namun saat benda semacam itu menghilang, Abi merasa benda itu menjadi jauh lebih berat dan tak dapat menahan diri untuk melepaskannya. Ia juga lelah karena penggunaan energinya yang berlebihan, yang membuatnya bernapas tergesa-gesa dengan lidah terjulur. Minos melihat istrinya dan pergi ke sisinya, memijat kepalanya yang berkeringat saat ia bersiap untuk mengirimnya ke kerajaan spasial. Sudah waktunya baginya untuk menghapus senjata dengan tanda Dewa Kematian, jadi ia tidak dapat berada di sana setelah lubang hitam itu muncul. "Ambil tongkat itu," katanya kepadanya, "aku akan menemuimu di kerajaan spasial dalam beberapa saat." Dia mengangguk padanya, dengan cepat menggunakan cincin spasialnya untuk mengumpulkan barang itu, lalu dikirim olehnya ke tempat Ruth dan Gloria berada. Ketika dia mendapati dirinya sendirian di sana, Minos sekali lagi melihat senjata, struktur, susunan, barang-barang milik Dewa Kematian, dan meratap. Itu adalah artefak yang sangat bagus, tetapi semuanya terkontaminasi dengan aura individu itu. Dia melihat trisula hitam, senjata yang dia nilai sangat kuat dan berharga. Tapi aku sudah cukup berusaha, jadi aku harus menyingkirkanmu. Dia bergumam dengan suara rendah, tidak lagi membuang-buang waktunya di sana dan segera mengaktifkan dua teknik yang diperlukan untuk menciptakan lubang hitam. Minos tidak tahu persis berapa jam lagi ia harus melarikan diri dari tempat ini sebelum kutukan itu aktif lagi. Jadi ia hanya bisa bergegas menyelesaikan masa haidnya di tempat terpencil ini. Jadi, dalam sekejap mata, semua energi dalam dirinya diarahkan ke bola kecil tanpa cahaya, yang berputar dengan kecepatan rendah. Namun, meskipun bola itu cukup kecil, benda seperti itu sangat mengerikan sampai-sampai penciptanya pun merasa sangat hormat padanya. Kemudian, ketika ia cukup lelah, Minos melemparkannya ke tumpukan artefak sebelum berteleportasi ke kerajaan spasial. Ia telah meningkatkan sebagian kendali fusinya dengan kemajuan levelnya baru-baru ini sejak awal perjalanan ini, tetapi juga karena aura kematian. Namun, masih akan butuh waktu sebelum ia bisa menggunakan fusi, sama seperti cara ia menggunakan tekniknya. Jadi, agar tidak mengambil risiko saat ia masih lemah, ia tidak akan menunggu untuk melihat efek dari benda yang merusak itu. Kurasa aku akan menggunakannya untuk membangun ruang kultivasi tingkat lanjut baru di Dry City, pikirnya sambil menghilang dari area itu. Pada saat itu terjadi, lubang hitam yang diluncurkannya telah mencapai tumpukan benda-benda itu dan mulai melahap apapun yang ada di jalurnya. Namun, masing-masing benda itu memiliki level yang sangat tinggi. Yang terlemah adalah senjata kelas 3 tingkat menengah, yang terkuat adalah trisula kelas 4 tingkat tinggi. Karena level benda-benda itu sangat tinggi, lubang hitam yang dilemparkan Minos tidak hanya melahapnya seolah-olah benda-benda itu bukan apa-apa baginya. Setelah menyentuh beberapa benda itu, wilayah ruang itu perlahan-lahan memulai proses penyerapannya, merusak benda-benda itu sedikit demi sedikit seolah-olah mengunyahnya. Beberapa benda ditelan begitu saja seolah-olah bukan apa-apa. Namun, yang lain tetap tidak bergerak dan tidak terpengaruh,
seolah-olah mereka tidak ada dalam pandangan lubang hitam. Namun, bukan berarti benda-benda itu tidak ada. Sebaliknya, benda-benda itu begitu padat dan kuat sehingga lubang hitam tidak dapat menelannya dalam hitungan jam. Untungnya, hal seperti itu adalah yang paling ekstrim di dunia ini, dan semakin banyak ia memakan, semakin ia memperoleh kemampuan untuk melahap lebih cepat dan lebih banyak item dengan kualitas lebih tinggi. Apa itu? Sisa-sisa Dewa Kematian di Trisula Hitam bergetar ketika ia merasakan sensasi yang baru saja muncul dalam dirinya. Mengapa setiap tanda yang ditinggalkan olehku menghilang? Ia mulai merasa gugup, tidak dapat merasakan fragmen terbesar dari jiwanya. Apakah seseorang telah menyerap fragmen jiwa utamaku? Tapi aku tidak merasakan satupun pewaris potensialku. Sayangnya, ia tidak punya waktu untuk banyak memikirkannya. Hanya dalam 5 jam, lubang hitam yang diciptakan oleh Minos tumbuh secara eksponensial, mencapai tanda yang menutupi hampir setengah ruang tanah kemerahan itu. Ketika benda semacam itu mencapai level itu, bahkan hukum alam level tertinggi di area itu mulai diserap olehnya, bahkan kutukan yang baru saja terbangun pun menakutkan. Apa-apaan itu? Makhluk itu bertanya-tanya sementara tubuh rohnya masih transparan karena pemulihannya yang belum tuntas. Ia merasakan ketika Trisula Iblis baru saja mulai dilahap oleh benda yang luput dari akal sehat itu, mulai takut pada dirinya sendiri. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana benda ini bisa sampai di sini? Ia merenung, mengetahui bahwa sulit bagi itu untuk menghancurkannya. Tetap saja, mengingat laju pertumbuhan benda semacam itu, ia sudah mulai takut benda itu akan menjadi ancaman baginya. Lubang hitam Minos sudah menyerap senjata level tertinggi di dunia ini, yang membuatnya begitu kuat hingga bahkan bisa menelan spiritual sage. Senjata dan makhluk hidup sangat berbeda, jadi tentu saja, fitur Minos yang menelan senjata level 4 tingkat tinggi ini tidak berarti ia bisa menelan demigod. Tapi tetap saja, melihat bagaimana itu terus tumbuh, makhluk yang bahkan tidak bisa diancam oleh demigod itu menjadi khawatir dan mulai menjauh dari area itu. Sialan, kuharap itu berhenti tumbuh setidaknya sampai aku selesai pulih. Setelah lebih dari 10 jam sejak Minos membuat lubang hitamnya, dia kembali sendirian dari kerajaan spasial, bertanya-tanya apakah dia bisa pergi bersama istri-istrinya. Saat dia muncul di cakrawala peristiwa lubang hitam, dia memegang bola cermin di tangan kanannya, susunan yang dibuat oleh ahli susunan kekaisaran api. Minos tahu bahwa bola yang bisa dihasilkan Abi memiliki keterbatasan, mengingat tingkat kultivasinya. Jadi dia sudah membelinya selama berbulan-bulan perjalanannya melalui kekaisaran. Dengan itu, dia sudah siap menghadapi situasi ini ketika dia menyadari seberapa besar lubang hitam itu telah berkembang. Wow, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru saat dia menyadari betapa besar tekanan yang diberikan padanya. Itu sudah melampaui batas tahap ke-8 dan bahkan bisa melahap seseorang seperti kaisar. Untungnya pencipta fusi seperti ini memiliki hubungan unik dengan ciptaannya, yang membantunya mengendalikan benda seperti itu bahkan ketika benda itu tumbuh begitu besar. Itu saja sebabnya Minos bisa berada di sana saat ini alih-alih dilahap oleh lubang hitam, seperti yang terjadi pada semua senjata yang tertinggal sebelumnya. Menyadari bahwa pekerjaannya dan Abi di tempat ini telah selesai, dia mengendalikan benda itu dengan susah payah. Kemudian dia melakukan apa yang diperlukan untuk menyimpannya di dalam bola cermin. Setelah hampir setengah jam berjuang, Minos berhasil mencapai tujuannya, menyebabkan lubang hitam menghilang di dalam benda seperti itu, memperlihatkan kawah besar yang tersisa di area itu. Lubang hitam itu telah berhasil menghancurkan sebagian besar area itu, menelan makam dan sebagian tebing sehingga membentuk area bersudut yang cukup besar tempat kristal merah dapat terlihat. Minos mencoba mengabaikan ini saat dia memeriksa area kutukan. Namun kemudian, dia tidak merasakan hal seperti itu dan dengan cepat terbang menjauh dari sana, mencoba menjauh dari area tempat benda seperti itu bekerja. Saat Minos terbang dengan kecepatan tinggi dengan bola cermin di tangannya, kutukan area itu mengawasinya dari jauh saat memata-matainya. Jadi itu dia, wajah aneh kutukan itu berubah bentuk, tidak mengerti bagaimana seorang pria level 62 dapat menciptakan sesuatu yang begitu kuat. Ia takut untuk bertindak melawan Minos sekarang karena lubang hitam itu sudah membuatnya takut, tetapi setelah benda itu disimpan di dalam bola, ancamannya menjadi lebih buruk. Jadi untuk melindungi keberadaannya, kutukan ini menyerah pada pemuda itu saat ia mencoba memahami semua hal aneh yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Sebagian kecil diriku telah dilahap. Ia merasakan hal ini saat ia melihat ke arah kawah di tempat itu,
di mana sebagian hukum telah sepenuhnya dihapuskan di dalam benda aneh itu. Kuharap ia tidak pernah kembali lagi. Setelah melarikan diri beberapa saat, Minos segera mencari wanita-wanitanya di kerajaan spasial dan kembali ke daerah tempat ia tidak perlu lagi mengkhawatirkan kutukan. Karena itu, mereka akhirnya merayakan akhir dari semuanya, dengan Abi merasa sangat lega. Tidak ada lagi hadiah untuknya karena Dewi Kehidupan telah memberinya banyak hadiah hanya untuk janji bahwa ia akan mencoba. Namun, ada ancaman bahwa ia akan menderita konsekuensi yang sangat berat jika ia gagal. Jadi, wanita berambut biru ini hanya bisa merasa senang karena telah menyelesaikan ini. Tidak seperti Minos dan anggota kelompoknya yang lain, ia dapat merasakan bahwa semua kebencian terhadap Dewi Kehidupan telah lenyap dari dirinya, yang menunjukkan bahwa mereka telah menyelesaikan misi. Sepertinya ia tidak memiliki orang untuk meneruskan warisannya di luar Scourge of the Devil. Ia berkomentar kepada Minos dan saudara-saudara haremnya, membenarkan bahwa semua tanda dewa kematian di dunia telah padam. Waktu itu kejam dan menghapus hampir semua hal dan semua orang. Jadi setelah jutaan tahun, dengan warisan yang sangat sulit diakses, dewa kematian praktis menghilang tanpa ada yang melakukan apapun terhadapnya. Karena Minos telah bertindak melawan Scourge of the Devil dan sekarang membantu Abi menghancurkan warisan itu, dia telah selesai menancapkan paku di peti mati orang. Ini, ngomong-ngomong, kita telah mencapai banyak hal di tempat ini. Minos melihat cincin spasialnya, mempertimbangkan jumlah item kelas 3 dan 4 yang telah dia dapatkan. Dia juga telah mendapatkan banyak teknik kelas perak dari item-item di kotak pertama yang diberikan kepadanya oleh kerangka tadi. Obat-obatan dan kristal spiritual dari semua kualitas termasuk di antara item-item yang diwarisinya, cukup untuk memperkaya keluarga bahkan kekaisaran tingkat tinggi. Namun karena Minos memiliki tanah yang harus diurus, hasilnya cukup untuk memastikan sedikit lebih banyak ketenangan bagi Black Plain. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Saatnya kita kembali. Ruth bertanya, tidak dapat menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya karena akhirnya dapat kembali ke Black Plain. Mereka sudah berada di luar negara bagian mereka selama berbulan-bulan, yang berarti mereka telah memberi waktu bagi wilayah tersebut untuk berkembang pesat selama mereka tidak ada. Dengan kata lain, saat mereka kembali, akan sulit bagi mereka untuk tidak menemukan dataran hitam yang baru. Dengan itu, dia merasa cemas, seperti halnya 3 manusia lainnya dan Maida dan Kila, yang satu ini sudah tidak sabar untuk bertemu ibunya. Kila selalu ingin menjelajahi dunia spiritual, dan kali ini dia memiliki banyak kesempatan untuk merasakan dunia yang besar ini. Namun, dia masih seperti anak singa dalam beberapa hal, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana keadaan ibunya yang sudah tua. Dengan pertanyaan Ruth, Minos kemudian menjawab, "Kita akan kembali ke wilayah kita." Setelah mengatakan itu, mereka saling memandang dan tersenyum sebelum duduk di punggung Maida. Kemudian, harimau betina berbulu hitam yang besar itu lepas landas dari daerah Albano, menuju wilayah utara tanpa menoleh ke belakang. Dengan ini, perjalanan mereka ke Kekaisaran Api akhirnya berakhir. Sekarang, mereka akan melakukan perjalanan selama sebulan melalui daerah itu hingga mereka memasuki wilayah utara benua tengah. Pada kesempatan ini, mereka akan menemukan tempat yang berubah secara signifikan oleh tindakan pemerintah setempat dan kelompok Minos di luar wilayah itu, sekarang jauh lebih hidup dan menyenangkan. Perang kemerdekaan Dataran Hitam merupakan tantangan bagi wilayah utara. Ketika Minos berangkat ke Kekaisaran, banyak masalah yang tersisa dari periode itu masih ada. Apakah masalah-masalah itu telah diselesaikan dalam waktu yang singkat ini? Sayangnya, tidak. Tetapi dendam dapat dengan cepat dilupakan dengan meningkatnya kemakmuran Dataran Hitam. Dengan adanya kesempatan, orang-orang tidak banyak mengeluh dan menerima kejahatan yang diperlukan dengan lebih mudah, yang membenarkan kenyataan baru yang akan segera mereka temukan. Dengan demikian, tibalah waktunya bagi Minos dan istri-istrinya untuk menetap di Dataran Hitam lagi, untuk memperoleh kesempatan tumbuh dengan tenang seiring dengan kelahiran putri pertamanya yang entah bagaimana caranya. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Sebagai hasil dari migrasi Albano, ketika kelompok Minos tiba di Dataran Hitam lebih awal, mereka menemukan sebuah wilayah dengan jumlah kaisar spiritual dan raja spiritual yang jauh lebih banyak. Pada saat yang sama, hampir seluruh wilayah Dataran Hitam sebelumnya telah berubah pada saat itu, dengan jumlah kota dan area hijau yang lebih signifikan di bagian tersebut. Namun tidak hanya itu,
wilayah dataran hitam yang sebelumnya milik Kerajaan Coklat, Kerajaan Cromwell, dan Kerajaan Ombak juga telah berkembang secara signifikan. Kelompok Minos cukup terkejut melihat perubahan ini sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke ibu kota kerajaan mereka, pusat perubahan tersebut. Pada saat itu, dataran hitam belum mencapai orang suci spiritual pertamanya, tetapi Gavin Rose telah mencapai level 69, menjadi salah satu pasukan Minos yang terkuat saat itu. Perdagangan dan pertanian lokal juga telah berkembang pesat, yang belum mencapai batas lokal tetapi tidak akan butuh waktu lama untuk mencapainya. Dengan demikian, Minos telah menemukan tempat yang sangat maju 2 tahun lalu dan sangat senang dengan kemajuan bawahannya sebelum akhirnya bertemu dengan utusan dari kakeknya. Setelah berbulan-bulan melakukan perjalanan antara Kekaisaran Api dan Dataran Hitam, Minos telah mencapai ibu kotanya. Pada kesempatan ini, ia bertemu dengan bawahan Oswald, yang berada di kota kering menunggu tanggapannya. Ketika ia tiba di ibu kotanya, Minos belum mengambil keputusan. Namun, setelah berminggu-minggu berbincang dengan pria itu dan bertukar pesan dengan Oswald, Raja Stuart muda telah menerima hal seperti itu. Namun, itu tidak akan terjadi seperti yang diinginkan oleh pemimpin Sekte Awan Kelabu. Tidak, Minos telah setuju untuk memimpin organisasi itu selama ia diberi waktu untuk mencapai tahap ke-8. Sementara itu, ia akan tetap berada di dataran hitam, dan tidak seorang pun kecuali Oswald dan bawahannya yang terpercaya dapat mengetahui tentang perjanjian ini. Oswald telah menyerah pada keinginan cucunya saat itu dan menyetujui segalanya, akhirnya menjadikan Minos sebagai ahli warisnya. Setelah itu, Minos kembali mengelola wilayahnya dengan damai sambil sesekali menangani situasi Vogel dan negara-negara sekutu melawan Kekaisaran Flaming. Ketegangan di wilayah perbatasan Kekaisaran itu tidak berkurang dalam periode ini, jadi terkadang, masalah akan datang ke kota kering, dan dia harus mengirim pesan ke kedua belah pihak. Bagaimanapun, Kaisar setuju dengannya, jadi tidak ada yang di luar batas yang terjadi, dan kekuatan kedua belah pihak praktis utuh bahkan setelah 2 tahun ketegangan. Di sisi lain, situasi antara Sekte Awan Kelabu dan Sekte Pembunuh Orang Suci telah terhenti karena gereja spiritual terus-menerus mengincar sekte yang terlibat dengan keluarga Vogel. Akhirnya, gereja menyelesaikan pemerintahannya di Vogel sekitar 7 bulan yang lalu. Pada saat itu, Minos telah resmi diangkat menjadi raja negara bagian itu, dan majelis Vogel secara resmi memulai operasi administratifnya. Maka, ia dan pasukannya menghabiskan 2 tahun yang relatif tenang, setelah tumbuh pesat dalam jumlah tetapi juga tingkat rata-rata. Selain itu, hal terpenting adalah bahwa Sarah kecil, nama yang dipilih oleh keluarga Stuart, akan segera lahir. Aduh, aduh. Suara napas dan suara kesakitan datang dari salah satu kamar di lantai 2 rumah danau kerajaan spasial. Pada saat yang sama, banyak orang di sekitar tempat itu terdiam untuk saat ini. Ada orang-orang di sana seperti Regina, Angela, Elliot Miller, Miria, Eda, Edward, dan Elena, semuanya di level 63. Namun, ada juga beberapa orang lain di level 60, 61, dan 62, seperti contoh Celeste, level 62, Peter, level 61, dan Lee, level 60. Kila telah mencapai level 61 selama waktunya dan saat ini berada di pihak ibunya, Emlyn, level 65. Namun saat ini, Emlyn tidak bisa lagi dianggap sebagai yang terkuat di level ini. Itu karena baru seminggu yang lalu, Minos telah mencapai level 65, menyamainya untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Monster Abi dan Ruth sama-sama berada di level 59, tidak jauh dari maju selangkah, sementara Maida telah mencapai level 62 beberapa bulan yang lalu. Banyak prajurit yang merupakan guru atau bagian dari pasukan elit juga berada di tempat itu, memperhatikan semuanya. Tidak ada seorang pun di sana yang berani berlatih sementara Gloria berteriak di ruangan itu di lantai 2. Apakah semuanya akan baik-baik saja? Robin, level 60, bertanya kepada salah satu rekannya, khawatir dengan situasi Gloria. Itu normal untuk kelahiran. Sang ibu selalu sangat menderita, bahkan lebih dari itu pada level Uskup Agung Frost. Orang itu berkomentar dengan suara rendah. Gloria masih di level 69 karena kehamilannya, setelah berdiri diam dan menyaksikan Ruth dan Abi semakin dekat dengannya selama beberapa tahun terakhir. Saat ini, Ruth berada di level yang sama dengan Minos, 65, sementara Ratu Blackplane berada di level 64.
Keduanya berada di dalam ruangan tempat semua jeritan itu berasal, mengikuti Minos dan beberapa orang lainnya saat kelahiran putri pertamanya. Di sana, Dillian, level 64, dan beberapa dokter Black Plain Army dengan tahap kultivasi yang sama sedang membantu kelahiran bayi itu. Pada saat yang sama, salah satu tangan Minos dipegang erat oleh Gloria. Hah, aduh. Dia bernapas dengan cepat di tengah suara kesakitannya, berkeringat sambil, dari waktu ke waktu, mendorong bayinya keluar dari tubuhnya. Dillian kemudian berkata, "Ayo, Gloria, dorong saja," katanya sambil berdiri di depan kaki si rambut merah ini, menyaksikan kepala putri Minos turun. Sementara itu, salah satu dokter menggunakan teknik spiritualnya untuk merangsang hormon dalam tubuh Gloria agar otot-ototnya dapat mendorong bayi dengan lebih mudah. Di sisi lain, Dillian menggunakan teknik tingkat emasnya untuk menjaga integritas tempat Sarah kecil berada sehingga Gloria dapat pulih 100% setelah kejadian ini. Lagi pula, Minos tidak menolak dokter yang dikirim oleh ibu Gloria karena alasan yang buruk. Dia tahu bahwa dokternya memiliki teknik yang lebih baik dan bahwa persalinan dapat dilakukan dengan lebih aman di kerajaan spasial. Jadi, Minos terus mendukung istrinya sementara orang lain di ruangan itu menyaksikan kelahiran Sarah Stuart dengan gugup. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah hanya 2 jam dari awal kelahiran, tali pusar Sarah akhirnya dipotong oleh Dillian dan segera dibungkus dengan handuk putih. "Selamat, Yang Mulia, ini anak pertama Anda." Dillian menyerahkan bayi seberat 3 pon itu kepada Gloria, yang sudah mengulurkan tangannya, memintanya untuk lebih cepat dan melahirkan putrinya. "Hah, bayiku." Ia menatap makhluk kecil itu yang bahkan tidak bisa membuka matanya, semuanya berlumuran madu dengan zat keputihan. Minos melihat ini dan terus berdiri di samping istrinya, menatap bayi dalam pelukan Gloria dan tersenyum bangga karena akhirnya bertemu putrinya. Ia dengan lembut mengusap kepala kecil Gloria dengan salah satu tangannya, membayangkan hari-hari yang akan datang. Putri dan pewaris pertama, hehe. Ia memejamkan mata, bertanya-tanya kapan ia bisa mengajari anak ini untuk berkultivasi dan bertarung setelah semua orang di ruangan itu memberi selamat kepada Gloria dan Minos. Para dokter menyelesaikan tugas mereka dan pergi bersama yang lain, hanya menyisakan keluarga Stuart di sana. Ketika mereka berdua saja, Ruth dan Abby segera mendekati Gloria dan bayi dalam gendongannya, tersenyum saat mereka menatap Sarah. Sarah menangis sedikit beberapa saat sebelumnya. Namun, ia telah tertidur dalam gendongan ibunya saat Minos mengusap kepala mungilnya dengan salah satu jarinya. Dan dengan itu, setelah ibu yang baru pertama kali hadir itu menghabiskan beberapa saat dengan putrinya, ia menyerahkan makhluk rapuh itu kepada sang ayah. Minos menggendong putrinya dalam gendongannya sementara Ruth dan Abby berdiri di kedua sisinya, memberi Gloria sedikit ruang untuk beristirahat dari persalinannya. Ketika tiba saatnya melahirkan, wanita hamil tetap sangat lemah, hampir seperti manusia biasa. Karena itu, wanita cantik berambut merah ini tak berdaya saat itu juga, dan begitu Minos menggendong putri mereka, ia tertidur dengan senyum di wajahnya. "Aku ingin menggendongnya," komentar Abby kepada suaminya, tidak berharap banyak dan memiliki kesempatan untuk melakukannya dengan putri Minos. Ruth juga menginginkan hal yang sama karena meskipun ini bukan putrinya, cinta dalam hidupnya, Minos, adalah ayahnya. Sayang sekali bahwa keduanya masih berada di tengah tahap ketujuh dan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyusui bayi berpipi besar ini. Hanya nenek dari bayi yang baru lahir ini yang dapat memiliki kesempatan seperti itu, karena mereka adalah orang suci spiritual, tidak seperti keduanya. Margot telah ditipu oleh Minos dan mengira bahwa Sarah kecil masih akan lahir dalam waktu sebulan. Itu adalah balas dendamnya atas apa yang telah dilakukannya sebelumnya. Jadi wanita ini belum berada di Dry City. Sedangkan Maisy, dia belum berada di Dry City, tetapi dia seharusnya sudah berada di sana sebentar lagi karena dia memiliki firasat yang lebih baik tentang kapan kelahiran yang dimaksud akan terjadi. Bagaimanapun, tidak akan lama lagi sebelum Minos meninggalkan kerajaan spasial dan pergi untuk merayakannya bersama anggota Black Plain Army dan pemerintah lainnya. Gloria tetap tertidur di tempat tidurnya untuk memulihkan diri dari kelahiran yang telah dilaluinya, dan siapa tahu, mungkin menaikkan levelnya ke tahap ke-8. Namun Ruth dan Abby tetap tinggal untuk merawat Sarah kecil dan membantu wanita itu dalam kebangkitannya. Haha, selamat atas putri pertamamu, Minos. Virtus, level 66, ular berbulu yang cukup besar,
mengatakan ini dengan keras di luar aula takhta setempat saat ia melihat bagian dalam bangunan itu melalui jendela. Minos mendengar banyak percakapan di area sekitar aula. Namun, ia tidak mengabaikan komentar dari sekutunya, mengangkat gelas anggurnya ke arah Virtus dan tersenyum. Pada saat yang sama, fakta bahwa tempat itu penuh dengan kaisar spiritual bukan lagi hal yang asing baginya, bahkan mengingat bahwa ini adalah kota kering, bukan kota kekaisaran. Setelah bertahun-tahun sejak Perang Kemerdekaan Dataran Hitam, negara bagian ini telah meluluskan 200 kaisar spiritual, beberapa di antaranya karena migrasi raja spiritual tingkat tinggi dari Albano. Namun, sebagian besar berasal dari pasukan bawahan atau pengikut Minos. Banyak dari organisasi-organisasi ini di kerajaan ini memiliki pemimpin antara level 62 dan 64. Sebaliknya, keluarga seperti keluarga Miller sudah memiliki lebih dari 10 kaisar spiritual di jajaran mereka. Pada saat yang sama, beberapa keluarga kerajaan di wilayah utara benua tengah sudah memiliki setidaknya 2 kaisar spiritual. Bahkan yang pertama dari para pembudidaya ini muncul di antara keluarga bangsawan negara-negara bagian ini. Keluarga bangsawan dari negara-negara bagian ini adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk mendapatkan keuntungan dari Dataran Hitam untuk mengirim anggota mereka untuk berkultivasi di kota kering. Namun demikian, banyak hal telah berubah dengan kemajuan yang telah dialami wilayah tersebut sejak kepergian Minos ke Kekaisaran Api hampir 4 tahun lalu. Perdagangan artefak tingkat tinggi tingkat 2 telah meningkat secara eksponensial, sehingga kekurangan barang sebelumnya telah berakhir di seluruh wilayah. Dengan artefak yang lebih baik untuk raja spiritual, mereka dapat bertarung dengan lebih bersemangat dan secara alami menuai hasil yang lebih baik dalam eksperimen mereka. Akibatnya, kecepatan kultivasi mereka meningkat bahkan tanpa faktor pendukung lainnya. Namun, hal seperti itu tidak terjadi secara terpisah. Tidak, kaisar spiritual bermunculan di seluruh wilayah, meningkatkan frekuensi orang-orang dengan kekuatan ini bepergian melalui daerah-daerah tersebut. Dengan demikian, perdagangan regional memanas oleh orang-orang dengan daya beli yang unggul ini. Namun, banyak yang mendapat kesempatan untuk menerima tip dari para ahli ini dengan jumlah yang tidak seberapa. Banyak kaisar spiritual di wilayah tersebut adalah anggota pasukan Minos yang tidak memiliki keluarga di belakang mereka. Dengan demikian, ketika mereka bepergian di seluruh wilayah, mereka tidak melewatkan kesempatan untuk menabung dengan mengajarkan sebagian dari apa yang mereka ketahui kepada para bangsawan kaya. Pada saat yang sama, peningkatan jumlah raja spiritual di seluruh wilayah meningkatkan konsentrasi energi spiritual di daerah-daerah tertentu, sehingga lebih mudah bagi lebih banyak orang untuk maju ke tahap ini. Dengan lebih banyak orang di tahap ke-6, faktor-faktor lain pun terstimulasi, sehingga memudahkan raja spiritual puncak untuk maju. Akhirnya, perdagangan tingkat 3 Dataran Hitam telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi wilayah tersebut, membantu setiap orang dengan kemampuan finansial untuk mencapai kemajuan substansial. Dengan demikian, jumlah raja spiritual melonjak dalam periode ini, sehingga ribuan jumlahnya melebihi ratusan ribu. Karena itu, lebih banyak kaisar spiritual muncul, bahkan dalam keluarga-keluarga yang dekaden seperti Wangsa Cromwell. Ketika Minos menjauh dari Dataran Hitam, beberapa konflik terjadi di 2 negara bagian di wilayah ini. Salah satunya adalah Kerajaan Brown, dan yang lainnya adalah Kerajaan Cromwell. Di tempat-tempat ini, keluarga bangsawan berselisih dengan keluarga kerajaan masing-masing dan para pengikut yang masih setia kepada kekuatan ini. Hal itu tidak memicu perang atau pemberontakan yang meluas di negara-negara bagian ini, tetapi telah menyebabkan melemahnya keluarga-keluarga yang berdaulat di negara-negara bagian ini. Kedua keluarga tersebut masih menjadi pemimpin resmi negara-negara bagian ini saat itu. Tetapi mereka harus menyerahkan lebih banyak kekuasaan kepada keluarga bangsawan di negara-negara bagian mereka. Namun di tengah semua ini, kedua keluarga ini telah mendapatkan kaisar spiritual mereka sendiri. Keluarga Cromwell telah melakukan ini melalui keturunan mereka. Adapun keluarga Brown, mereka telah menggunakan migrasi Albano ke Dataran Hitam untuk keuntungan mereka dan telah mendapatkan beberapa raja spiritual tingkat tinggi untuk keluarga mereka. Hal itu kemudian menghasilkan munculnya kaisar spiritual dari keluarga-keluarga ini, yang telah mengurangi tekanan di pundak mereka tetapi belum berakhir. Tetapi, mungkin yang paling penting dari semuanya dalam periode ini adalah munculnya orang suci spiritual pertama dari pasukan Minos, yang memberi ucapan selamat kepadanya pada saat ini juga. Selamat, memiliki pewaris pertama adalah sebuah prestasi yang luar biasa.
Gavin Rose, level 70, berkomentar kepada Minos saat dia berdiri di aula singgasana kerajaan setempat, jauh dari orang lain karena dia tidak terlalu ramah. Terima kasih. Minos mengangguk saat dia menyapa orang-orang di sekitarnya dengan melambaikan tangannya dan tersenyum. Gavin, orang dengan rambut merah darah dan mata yang unik ini, menatap Minos dalam diam, merasa sangat menghormati orang ini. Namun, ini bukan karena Minos telah menjadi ayah sebelum dia. Tidak, meskipun Gavin mengakui prestasi Raja Stuart, dia tidak ingin memiliki keluarga. Jadi, bukan itu yang akan membuatnya menghormati seseorang. Yang membuatnya terkesan tentang Minos adalah kecepatan kultivasi pria ini, yang dengan cepat mencapai level 65 dan melampauinya dalam hal kemahiran bertarung. Sebelumnya, Minos hanya berhasil mengalahkan Gavin dengan menggunakan salah satu fusi teknik spiritualnya. Namun saat ini, seperti yang telah ditemukan oleh orang berambut merah ini beberapa bulan yang lalu, Raja Stuart dapat mengalahkannya hanya dengan menggunakan teknik biasa. Saat itu orang seperti itu berada di level 64. Namun sekarang dia berada di level 65. Dengan begitu, karena Minos begitu kuat, pria dengan mata kehancuran mengagumi raja ini dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, berapa lama lagi sebelum kita bertindak melawan sekte pembunuh orang suci? Minos mendengar ini dan tidak mengubah ekspresinya, tidak berhenti menerima ucapan selamat dari para ahli setempat. Sekitar 5 tahun, mungkin kurang. Dia menjawab sambil mempertimbangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai puncak tahap ke-7 saat dia akan paling siap untuk melawan sekte itu. 5 tahun, kurasa aku bisa mencapai level 73 saat itu. Gavin merenungkan ini, merasa bahwa itu tidak akan cukup jika hanya dia. Namun karena Minos ada di sisinya, sangat mungkin dia akan mendapatkan balas dendam impiannya. Minos memiliki gabungan tekniknya, yang dapat menghasilkan kekuatan yang jauh lebih merusak daripada kemampuan biasanya. Pada saat yang sama, Gavin telah mengalami laut gelap, kemampuan jiwa Raja Stuart, sesuatu yang mengerikan. Namun tidak hanya itu, Minos memiliki dataran hitam dan banyak sekutu dalam aliansi 4 negara musuh Kekaisaran Flaming dan Sekte Awan Kelabu. Jadi menurut pandangan orang ini, sangat mungkin mereka bisa menang dalam 5 tahun. Orang-orang di luar wilayah ini tidak memberikan apapun untuk dataran hitam, tetapi itu karena mereka tidak tahu seberapa cepat orang-orang ini maju. Matanya menyipit. Dia tidak meremehkan dataran hitam dan tidak berpikir bahwa Vogel yang menjadi bagian dari wilayah keluarga Stuart memberi negara itu lebih banyak bobot dalam masalah ini. Setelah Minos kembali, dia menciptakan ruang kultivasi tingkat tinggi baru di kota kering menggunakan lubang hitam itu, yang bahkan mengejutkan Gavin. Untuk memahami seberapa relevan hal ini, Gavin tidak pernah memasuki kerajaan spasial. Namun, ia telah mencapai tahap ke-8 hanya dengan berkultivasi di wilayah ini. Alasannya, ruang kultivasi khusus yang diberi nutrisi oleh lubang hitam itu. Jadi, pria berambut merah ini tidak meremehkan pasukan lokal dan merasa bahwa memiliki pasukan dataran hitam melawan sekte pembunuh orang suci akan sangat membantunya. Setelah berbicara dengan Minos beberapa saat lagi, ia kembali ke ruang kultivasi yang dimaksud, fokus untuk memperkuat dirinya sendiri untuk momen yang telah lama ditunggu. Di sisi lain, Raja Stuart tetap berada di tempat itu, berbicara dengan beberapa orang penting di pasukannya. Alina, kau akan segera maju selangkah dan mampu membawa kemampuan bawaanmu ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menepuk salah satu bahu seorang wanita berseragam tentara, senang dengan kemajuannya. Berkat kemampuan disintegrasi orang ini, pasukan dataran hitam mampu menghasilkan semua jenis artefak untuk para prajurit selama beberapa tahun terakhir. Mengingat betapa mereka membutuhkan senjata tingkat tinggi, kemajuan wanita ini lebih penting dari sebelumnya. Jadi, tidak mungkin Raja Stuart tidak bisa berbicara dengan puas kepada orang ini. Serahkan saja padaku, Yang Mulia. Aku akan melakukan yang terbaik saat aku berkultivasi untuk maju secepat mungkin. Dia berkata dengan mata berbinar, sangat gembira dengan kemajuannya dalam pasukan. Alina telah mulai mengejar tujuan untuk memasuki organisasi ini saat dia berada di bawah level 30. Jadi mengingat posisi yang dia miliki saat ini dan keluarganya, dia hanya bisa berterima kasih kepada Minos dan bekerja keras untuk pasukan. Namun, dia juga senang menjadi salah satu dari sedikit raja spiritual di pasukan yang memiliki kesempatan untuk pergi ke sana untuk memberi selamat kepada Minos atas kelahiran Sarah kecil. Mia, apakah kamu hamil lagi? Minos bertanya dengan keras,
tertawa saat dia melihat ke arah wanita yang sebelumnya menjadi sekretarisnya. Mia Freeman, level 57, istri Peter Freeman, level 61, berdiri di samping suaminya, mantan kenalan Minos sejak turnamen spiritual, salah satu adipati dataran hitam saat ini. Kami cukup beruntung untuk hamil lagi, Yang Mulia. Wanita ini berkata sementara Peter tersenyum puas. Dia sudah memiliki seorang putri dengan Mia, tetapi sekarang dia akan memiliki putra pertamanya, yang sangat memuaskannya. Yang Mulia, selamat atas kelahiran Sarah kecil. Saya yakin dia akan sangat berbakat. Dia berkata sementara orang-orang di daerah sekitarnya tidak sabar untuk melihat sang putri tumbuh dewasa. Sebuah keluarga kerajaan tidak akan lengkap sampai pewaris pertamanya lahir. Jadi setiap orang yang menjadi bagian dari pemerintahan atau negara itu senang dengan kelahiran Sarah, bertanya-tanya seperti apa masa depannya nanti. Mengingat bakat Minos dan Gloria, tak seorang pun di sana meragukan seberapa jauh anak kecil itu bisa melangkah di masa depan. Maka, perayaan itu pun menyebar dari istana kerajaan setempat ke seluruh kota kering pada hari yang telah dicanangkan sebagai hari libur nasional. Dengan cara ini, banyak orang di luar inti kota kering, tempat kubas setempat berada, berpesta di jalan-jalan, minum-minum, dan mengambil cuti untuk merayakan kemajuan lokal lainnya. Jadi, ketika beberapa pengunjung dari luar daerah tiba di daerah tempat kota kering yang megah itu berada, mereka segera menyadari bahwa hari ini bukanlah hari biasa di tempat ini. Kebisingan perayaan itu mencapai jarak beberapa kilometer dari daerah perkotaan itu. Pada saat yang sama, api unggun dapat terlihat di banyak jalan di kota itu. Saat itu malam di bagian benua tengah ini, dan ketika para pendatang baru itu cukup dekat dengan tempat ini, mereka segera melihat tanda-tanda ini. Apakah terjadi sesuatu? Apa alasan untuk begitu banyak perayaan? Seorang pria yang diutus oleh kaisar menanyai rekan-rekannya. Sementara itu, seorang wanita berambut coklat di kejauhan tidak lambat memahami apa arti dari semua ini. Cucu perempuanku telah lahir. Maisy mengungkapkan perasaannya dengan lantang sebelum terbang dengan kecepatan tinggi ke salah satu pintu masuk Dry City.